Pernah nggak sih kita mikir, gerakan feminisme global itu baru benar-benar meledak ketika Hollywood berbicara? Kenapa begitu? Kenapa nilai kesetaraan gender baru dianggap serius ketika datang dari Barat, dari kelas elit, maupun dari industri budaya global? Baiklah, hari ini mari kita akan bahas perubahan nilai global tentang perempuan yang bukan hanya dilihat dari sekedar ya feminisme itu bagus, dan tapi siapa yang sebenarnya diuntungkan serta siapa yang masih ke left behind dalam sistem global yang katanya progresif ini. Jikalau pakai kacamata teori kritis, kita mulai dari satu prinsip. Tidak ada ide besar yang benar-benar netral. Frankfurt bilang, bahkan slogan emansipasi pun bisa dikapitalisasi. Kita lihat saja fenomena pink capitalism, di mana perusahaan bilang bahwa mereka itu empowering women. Tapi di balik itu ada struktur yang tetap patriarkis, tetap eksploitatif. Feminisme jadi komoditas, jadi konten marketing, baik untuk brand-brand kecantikan ataupun di film-film blockbuster. Pertanyaan kritisnya, apakah feminisme global hari ini benar-benar mengubah struktur, atau hanya update software dari kapitalisme agar tetap relevan? Kalau Gramsci hidup sekarang, dia mungkin akan bilang bahwa hegemoni patriarki berubah bentuk. Ia tidak menghilang, ia menyesuaikan. Perempuan diperbolehkan untuk quote-unquote berdaya, selama sistemnya tetap utuh, selama profitnya tetap naik, selama hierarki tetap berjalan, hanya saja dikemas lebih halus. Nah, di hubungan internasional sendiri, feminisme kritis itu bukan hanya sekedar bertanya di mana perempuan, tapi mereka itu juga bertanya lebih tajam, mengapa perempuan ini bisa hilang dari narasi global dan siapa yang diuntungkan ketika mereka ini hilang. Nah, jadi Cynthia Enloe sendiri itu selalu mengingatkan kita untuk don't just add woman and steer. Jadi artinya kita jangan hanya memasukkan perempuan ke dalam cerita, tapi kita harus bongkar struktur yang membuat mereka itu disingkirkan sejak awal. Enloe itu juga pernah bilang jika personal is international. Jadi artinya apa yang kita pikir hanya ada di rumah tangga, pekerjaan domestik, dan tubuh perempuan, sebenarnya itu semua adalah bagian dari politik global. Perang, diplomasi, ekonomi global itu semuanya itu punya gender, guys. Nah, tapi perempuan mana nih yang suaranya didengar sebenarnya? Seringnya itu yang muncul itu perempuan yang berkulit putih, menengah, yang kelas menengah atas, dan yang bergelar ataupun selebriti. Nah, suara-suara perempuan seperti buruh migran, perempuan adat, perempuan di Gaza, Rohingya, Kongo, atau para pekerja pabrik garmen yang di Bangladesh itu nggak pernah atau hampir tidak pernah deh kita bilang masuk dalam headline wacana feminisme global ini sendiri. Jadi suara mereka masih bisa dibilang belum cukup didengar gitu, guys. J.N. Tignar itu juga menolak definisi keamanan versi realisme yang menurut dia itu keamanan itu bukan hanya tentang tentara dan negara, tapi juga keamanan itu adalah soal tubuh perempuan, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, akses ekonomi mereka, dan juga keselamatan mereka dari kekerasan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, Sandra Harding dan juga Nancy Hartsock itu juga menambahkan bahwa pengalaman perempuan terutama yang berada di kelas ke bawah dan juga Global South itu adalah standpoint epistemologi atau sumber pengetahuan yang sah dan penting untuk kita memahami dunia. Jadi apa yang kita lihat dalam global value chain sekarang ini itu kita bisa lihat jika banyak kampanye yang merayakan soal perempuan yang menjadi CEO, perempuan yang mulai bisa masuk dalam politik, dan juga perempuan yang sudah tampil sebagai icon empowerment begitu. Itu penting banget ya gitu, karena itu menunjukkan bahwa perempuan ini sudah ada perkembangan dari yang kita sebelum sangat tidak amat didengar begitu. Jadi kita sekarang ini sudah bisa memilih, menentukan nasib, seperti kita bisa jadi CEO, kita bisa bersuara di bidang politik seperti itu, dan juga kita bisa muncul sebagai icon woman empowerment begitu. Tapi di feminisme ini hanya fokus pada representasi elit yang kadang itu melupakan mayoritas perempuan di dunia yang banyak yang masih berjuang untuk perlindungan tenaga kerja dan juga upah yang layak. Ada juga yang
masih memperjuangkan akses kesehatan, reproduksi dan juga sanitasi mereka, kebebasan dari kekerasan domestik dan juga negara, hak atas tanah, lingkungan dan komunitas. Lalu juga ada keselamatan dari perang, kolonialisme dan juga displacement. Nah, Mohanty bahkan mengkritik fenomena ini dalam Under Western Eyes. Nah, itu tuh menyebutkan bahwa perempuan Global South itu sering direpresentasikan sebagai korban, bukan sebagai agen. Sehingga membantu sistem barat untuk mempromosikan diri sebagai penyelamat atau hero itu kembali. Jadi ya, feminisme global ini bergerak dan juga berkembang, tapi struktur ketidakadilan global itu sendiri masih belum hilang. Dia itu hanya berganti wajah, jadi lebih elegan, lebih rapi, dan juga lebih corporate friendly lah, bisa kita dengar seperti itu. Jadi pertanyaan sebenarnya yang muncul itu adalah, apakah feminisme ini feminisme kita sekarang ini bertujuan untuk mengubah sistem, atau hanya mengizinkan sebagian perempuan yang untuk naik tangga kekuasaan, sementara tangga itu mencederai perempuan lain yang di bawahnya. Nah, mungkin kita bisa lihat dari studi kasus berikutnya. Itu ada studi kasus dari ada beberapa studi kasus sebenarnya, seperti konflik Palestina, migran perempuan yang di Filipina dan juga Indonesia, serta garment worker di Bangladesh atau Vietnam. Nah, sekarang mari kita lihat kenyataannya di lapangan. Mungkin yang pertama kita bisa melihat dari kasus buruh garment di Bangladesh dan Vietnam. Baju dengan tulisan Girl Power yang merupakan simbol pemberdayaan perempuan seringkali diproduksi oleh buruh perempuan yang dibayar dengan sangat murah. Kemudian dengan kerja yang hingga 10-12 jam sehari. Dan tentu saja dengan kondisi yang tidak layak. Nah, mereka ini tidak muncul di video kampanye feminisme global. Tapi justru mereka lah yang menopang industri fashion yang mengklaim feminisme itu. Nah, kita pindah ke kasus yang selanjutnya, yaitu pekerja migran perempuan dari Asia seperti Filipina dan Indonesia. Mereka merawat anak-anak dan rumah keluarga kaya di luar negeri, sementara anak mereka sendiri itu ditinggalkan di rumah. Slogan Woman Empowerment itu jarang bicara tentang mereka, padahal posisi mereka ada di jantung kekuasaan global di antara ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender. Nah, kita beralih ke kasus yang ketiga, yaitu perempuan di Palestina. Konflik Palestina itu, mereka mengalami kekerasan struktural dan militer setiap hari. Namun, narasi feminisme global sering diam. Karena adanya isu geopolitik lebih ramai daripada solidaritas antar perempuan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika feminisme sekarang sudah jadi global norm, siapa perempuan yang dianggap sebagai manusia penuh? Dan siapa yang masih dilihat sebagai angka ataupun statistik? Nah, sekarang kita lihat realitasnya ya. Gerakan feminisme sudah mendunia. Nilai kesetaraan itu sudah diakui secara universal. Lembaga internasional juga mendukung. Perusahaan besar ikut kampanye. Dan bahkan media pun merayakannya. Namun, apakah itu berarti struktur patriarki ini sudah runtuh? Atau justru kita sedang melihat bentuk baru patriarki yang lebih elegan, yang dibungkus dengan kata-kata empowerment dan inclusivity. Ketika ada perempuan sukses di posisi tinggi, sistem itu bilang, lihat, equality sudah tercapai gitu. Tapi ketika buruh perempuan diperas tenaganya, sistem mengatakan, itu cuma kasus individu, bukan masalah sistem gitu. Nah, teori kritis mengingatkan kita bahwa emansipasi yang tidak menyentuh akar struktur itu bisa berubah jadi bentuk kontrol yang baru. Nah, jadi tantangan kita sekarang itu adalah bagaimana memastikan bahwa feminisme global itu bukan hanya wacana elit saja, bukan cuma simbol, bukan cuma sekedar slogan, tapi benar-benar gerakan yang membebaskan semua perempuan, mulai dari Hollywood sampai pabrik tekstil, dari podium PBB sampai perempuan di kamp pengungsi, karena perubahan nilai sejati itu bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang akhirnya benar-benar didengarkan. Dan pada akhirnya, feminisme memang sudah jadi global norm. Tapi apakah dunia ini benar-benar sudah adil bagi perempuan? Who knows?